merombak tim yang dari awalnya hampir terdegradasi sampai akhirnya bisa promosi. Bahkan dalam turnamen mereka bisa mengalahkan tim-tim besar. Dark Hair Tactical Genius Part 9. Setelah sebelumnya Jungwoo memberi ping Quick untuk menerobos pertahanan si Declan Rice, di babak kedua Quick terus mencoba melewati gelandang bertahan London Armory itu. Bahkan ini sudah percobaan keempat kalinya yang mana si Declan Rice belum pernah gagal dalam bertahan. Semua trik sudah Quick kerahkan tapi tidak ada satupun celah yang ditunjukkan oleh si Declan Rice. Bahkan saat si Quick mencoba melakukan teknik body feint yang lebih lebar, di sana si Declan Rice terus saja bisa mengikutinya. Si Quick yang melihat itu langsung kena mental dan menarik bola ke belakang menghentikan pergerakannya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengoperkan bola kepada si Gary Todd. Melihat si Quick yang tidak mampu melewati Declan Rice, Hewan berpendapat mending mereka melakukan umpan-umpan lambung untuk menerobos pertahanan lawan. Tapi Jungwoo meyakini kalau si Quick bisa melakukannya. Dan hanya dengan itu mereka bisa membuat jangkauan pertahanan lawan menyempit. Gak perlu takut seperti itu. Lagian si Declan Rice juga manusia. Aku berharap kalau si Quick terus mencobanya kurang dari 2 lagi, mungkin dia bisa menembusnya. Mendengar Jungwoo yang berharap seperti itu, Hewan langsung dibuat shock karena sebelum-sebelumnya sahabatnya itu selalu menganalisa dengan pasti dan berjalan di atas jalan yang jelas. Harapan pertandingan kali ini sepenuhnya ada di tanganmu, jadi lakukanlah dengan baik. Tapi tiba-tiba sebuah gol kembali tercipta dan Salka sebagai pencetak golnya sukses membawa London Armory memimpin pertandingan menjadi 2-1. Di sisi lapangan, Hewon terlihat sangat panik, begitu juga dengan Jungwoo yang langsung mengomentari si Pedersen dan juga si Serach yang terlalu lama dalam menukar posisi mereka. Di sana juga terlihat Arteta yang sangat serius mengatur formasi dari sisi lapangan. Dia kemudian terlihat sangat kesal dengan si Little Ma karena pas babak kedua dimulai, Owen yang paling dia waspadai malah dikeluarkan dan digantikan oleh Quick Floyd. Sebelumnya si Arteta mengira kalau kualitas dribble si Quick cuman peringkat atas liga kelas bawah. Tapi semakin sering dia berhadapan dengan Declan Rice, kakinya jadi lebih cepat dan gerakannya pun semakin tajam. Dan terbukti dengan gerakan tipuan mirip Cristiano Ronaldo, si Quick bahkan dengan mudah melewati Martin Odegaard. Meski si Arteta menilai kalau itu masih belum cukup untuk bisa melewati Declan Rice, tapi dia tetap melakukan antisipasi dengan menarik garis pertahanan tengah. Jungwoo yang melihat tanda dari tangan si Arteta langsung menyadari kalau inilah kesempatan bagi mereka. Dan dia langsung menyuruh si Quick untuk menembus pertahanan si Declan Rice. Pressure tinggi terlihat dari wajah si Quick mengingat waktu pertandingan yang hampir habis dan juga timnya yang masih tertinggal. Dia terlihat kebingungan dengan trik seperti apa yang harus dia gunakan buat melewati si Declan Rice. Karena semua hal telah dia coba dan tetap gagal. Di momen itu dia kemudian teringat dengan perkataan pelatihnya. Kalau kunci kemenangan tim adalah saya yang harus mengalahkan si Declan Rice, tapi bagaimana kalau dalam keadaan krisis tim kita kalah karena aku tidak bisa melakukan trik yang tepat? Melihat kepanikan dari wajah pemainnya itu, Jungwoo cuman bilang, lakukan saja trik yang menurutmu paling keren. Kalau tidak ada trik yang paling tepat, maka lakukan saja trik yang paling keren dari semua yang bisa kau lakukan. Lakukan trik yang hanya dengan mencobanya saja sudah cukup keren untuk diberikan tepuk tangan. Mata si Quick langsung bercahaya begitu mengingat perkataan pelatihnya itu. Dan dengan percaya diri dia terus berlari ke depan menantang si Declan Rice. Saat dia menyilangkan kakinya, si Declan Rice langsung tersenyum seolah sudah bisa membaca pergerakan lawannya itu. Tapi tiba-tiba yang terjadi selanjutnya, Quick melakukan teknik hokus pokus yang membuat si Declan Rice bahkan si Arteta langsung terkejut. Jungwoo dan Hewon yang melihat Quick berhasil melewati Declan Rice langsung bersorak. Sementara Chungah dan Sensuousleg langsung melesat ke depan. Quick terus menggiring bola sementara Lok dan Chungah menerjang maju dari arah samping. Bola langsung Quick tendang ke arah depan. Tapi tendangannya itu masih bisa diantisipasi oleh bek lawan dan kiper pun sukses menepis bola itu. Tapi tiba-tiba bak Filippo Inzaghi, Cicarito dan Yono Bakri Lok berhasil mencetak gol dari bola yang memantul ke wajahnya. Bolton pun akhirnya bisa mengejar ketertinggalan di menit-menit akhir pertandingan.
Si Gabriel yang melihat itu kemudian bertanya-tanya tentang si Quick yang sepertinya dengan sengaja menendang bola ke arahnya. Sementara Jungwoo dan juga Hewon terlihat histeris merayakan gol itu. Sudah lama aku tunggu-tunggu. Kini saatnya menunjukkan lemparan api Quick si Raja Dodgeball. Di sisi lapangan, si Ardateta juga menyadari tentang si Quick yang dengan sengaja menendang bola ke arah pemainnya. Padahal aku yakin kalau si nomor 5 itu tendangannya sangat ampas. Atau jangan-jangan karena tendangannya yang ampas itu setidaknya dia sengaja mengarahkan ke arah pemain untuk mengincar gol hoki. Mengetahui akan hal itu, si Ardateta pun terlihat semakin murka sembari memaki si Little Ma. Dia kemudian menyuruh si Hapot untuk menghalangi jalur umpan dari si Quick alih-alih menghadapinya secara langsung. Si Ardateta juga bertekad akan menghancurkan strategi si Little Ma itu yang hanya mengandalkan hoki saja. Di dalam lapangan, Quick kembali menggiring bola ke arah tengah lapangan. Tapi begitu berhadapan dengan Declan Rice, dia langsung mengurangi kecepatan dribblenya. Tapi tiba-tiba yang ngebuat semua orang terkejut, Quick langsung melakukan ancang-ancang untuk melakukan tendangan langsung. Di momen itu, si Quick teringat dengan ajaran dari si Gadebayor beserta makiannya yang menyuruh dia untuk menendang menggunakan punggung kaki yang lurus dengan tulang kering. Sebuah tembakan pun langsung melesat. Dan tiba-tiba flashback di mana si Quick ikut serta latihan menendang bola. Saat Jungwoo menanyakan hasil latihan si Quick, si Gadebayor menjelaskan kalau tendangannya kadang benar, kadang juga enggak. Dan dia menyuruh Jungwoo untuk melihatnya sendiri. Dan terlihat sebuah tendangan lurus si Quick yang langsung menuju gawang. Jungwoo kemudian menanyakan persentase keefektifan dari tendangan si gundul itu. Kalau dia menendang seperti ini kemungkinan bisa 100%. Mendengar itu, Jungwoo pun terlihat shock meski pada akhirnya si Gadebayor menjelaskan kalau 50% tendangan dari si Quick itu akan tetap ampas. Sambil memegang kepala gundul si Quick, si Gadebayor menambahkan kalau dia menendang sambil mendribble atau bermain sebagai pemain bertahan, persentase keberhasilannya akan merosot. Bahkan di gawang kosong seperti ini saja, tendangan si Tulol ini masih saja ampas. Jadi menurutnya tendangan si Quick ini masih belum siap untuk dijadikan sebagai pilihan alternatif. Yang terpenting ada kemungkinan kalau syuting dia bisa efektif. Itu sudah cukup untuk menggoyahkan pertahanan lawan. Sebuah tendangan lurus langsung dilesahkan. Bahkan si Ardateta dan juga si Declan Rice yang melihat itu dibuat tak percaya. Dengan kakinya si Declan Rice berhasil menahan laju bola, tapi bola itu malah berbelok ke sudut kiri atas gawang. Sebuah gol pun kembali tercipta yang ngebuat si Quick terdiam tak percaya. 2-3 untuk keunggulan Bolton. Sang kapten kemudian memarahi si Declan Rice yang malah menendang bola itu, padahal sudah diinstruksikan kalau si Quick menendang di luar kotak penalti harusnya diabaikan saja. Tapi si Declan Rice membela diri dengan mengatakan kalau syuting tadi itu memang sangat berbahaya. Si Godegaard yang menyadari itu juga dibuat tak percaya dengan apa yang dia lihat tadi. Entah sebuah kebetulan atau memang orang itu memiliki bakat. Ardateta kini menyuruh mereka untuk mengawasi tendangan dari si pemain nomor 5 itu. Si botak itu ternyata dia menyembunyikan kemampuan tendangan jarak menengahnya. Apakah rencana mereka memang mengandalkan tendangan langsung seperti ini? Atau hanya mengincar gol hoki dengan menyamakan jumlah penyerang dengan pemain bertahan seperti tadi? Si Ardateta yang semakin tambah kepanasan langsung membuka jubahnya. Entah tambah bersemangat atau tambah kesal, yang jelas dia tidak ingin kalah dalam pertarungan taktik melawan si Little Ma. Dia langsung melakukan 2 pergantian sekaligus dengan memasukkan Maranelli dan juga Jesus. Jungwoo dan Hewon bahkan langsung dibuat kaget dengan teriakan si Ardateta yang sedang menginstruksikan kedua pemain barunya itu. Orang itu jangan-jangan dia punya gangguan jiwa bipolar. Dan gak lama dari pergantian pemain itu, Hapot mencetak sebuah gol yang ngebuat skor kembali imbang menjadi 3-3. Jungwoo dan Hewon langsung berteriak menginstruksikan pemainnya untuk melakukan quarterback dan segera kembali ke posisi masing-masing. Si Ardateta yang mendengar itu secara jelas mencurigai kalau strategi si Little Ma itu cuma sekedar tipuan. Tapi meski begitu dia tetap melakukan antisipasi. Dia langsung menyuruh si Maranelli untuk kembali ke belakang dan bersiap berhadapan dengan sayap lawan.
Umpan lambung dari Delicate berhasil dicegat oleh Whitewater dan bola itu pun dengan cepat langsung diarahkan kembali ke lini tengah. Jesus yang menerima bola itu langsung menggiringnya dan melewati Dominic begitu saja. Dan boom, 4-3 untuk keunggulan London Armory. Melihat timnya yang tertinggal, Jungwoo langsung meneriakkan strategi ayam oli godang. Kocaknya si Ardateta yang mendengar itu terlihat terkejut dan tak memahami kode strategi ayam-ayaman ala si Little Ma. Tapi dia tahu kalau taktik paling berbahaya yang dimiliki Bolton saat kick off adalah quarterback. Maka dari itu si Ardateta menyuruh Odegaard dan juga Ben Whitewater untuk segera kembali ke garis pertahanan. Begitu kick off kembali dimulai, para pemain Bolton langsung maju ke depan. Lah itu kan sama aja kayak quarterback, cok. Tapi si Ardateta menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda, di mana Park Chung-ah dan juga Log malah berlari ke arah tengah dan bukannya ke samping. Odegaard yang mencoba mengejar Chung-ah terlihat tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Para pemain Bolton terus berdatangan dari arah belakang, sementara terlihat pemain Armory yang hanya menyisahkan 3 pemain bertahan. Tenang, di belakangku masih ada 2 bek tengah. Aku hanya perlu mencegah satu situasi yang sangat berbahaya ini. Dan dengan ketenangannya, si Declan Rice berhasil menghalau operan Chung-ah kepada Sensuo Slog. Tapi di belakang ada Quick yang berhasil mengamankan bola itu. Kini pertarungan ke-6 antara gelandang bertahan Armory dan juga gelandang serang Bolton itu kembali dimulai. Tapi tiba-tiba Quick berhasil melewati si Declan Rice dengan teknik body pin yang begitu menakjubkan. Dari raut wajahnya dia terlihat begitu bahagia. Dan sebuah tembakan pun langsung dia lesahkan begitu memasuki area kotak penalti. Tapi sayangnya meski tembakan itu mengarah ke arah gawang, kiper bisa menepisnya. Park Chung-ah terlihat berlari mengejar bola yang memantul itu. Dan sebuah tembakan pun langsung melesat melebar ke sebelah kanan gawang. Tapi yang kocaknya bola malah mengenai bokong si Galiba dan memantul masuk ke dalam gawang. Gol apaan itu, cok? Bahkan si Ardateta yang melihat itu pun langsung meraung tak percaya dengan kesialan yang menimpa mereka bertubi-tubi. Memasuki 3 menit waktu tambahan. Jika hasil pada pertandingan kali ini seri, maka mereka akan melakukan pertandingan sekali lagi di kandang Bolton. Dan demi menghindari itu, karena jadwal mereka yang padat, si Ardateta pun mau tidak mau harus mengeluarkan semua kartu as yang dia miliki. Begitupun juga Jungwoo yang berpikir akan hal yang sama. Di hadapan Havertz yang menggiring bola, Shearer terlihat sudah menunggu kedatangan lawannya itu. Tapi si Havertz yang mengetahui kalau fullback itu memiliki tackle yang bagus terlihat tidak percaya diri untuk bisa melewatinya. Dan dengan tiba-tiba dia pun langsung mengoperkan bola ke arah Odegaard. Dan hal itu dimanfaatkan Sensuo Slog yang langsung menendang bola itu ke arah Delicate. Sebuah umpan lambung langsung diarahkan ke depan menuju Quick Floyd. Dan begitu mendapatkan bola, sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan. Si Gabriel yang melihat itu terlihat ketakutan karena arah tendangannya mengarah ke arah dirinya. Di saat dia melompat untuk menghentikan tendangan itu, Quick malah melakukan umpan gelinding yang ngebuat si Gabriel pun merasa dipermalukan. Di sana terlihat Park Chung-ah yang berlari menyongsong bola. Tapi meski begitu, dia merasa tidak percaya diri jika harus menendang bola sambil berhadapan dengan pemain bertahan. Dia kemudian memutuskan untuk melakukan diving dengan cara melompat jatuh ke depan seolah didorong oleh pemain lawan. Di saat si Park Chung-ah terjatuh dan melakukan akting seperti bintang laut yang lagi keram, bola malah memantul ke kepalanya kemudian melesat menuju gawang. Pada akhirnya bola itu pun bersarang di gawang London Armory. Di saat Jungwoo dan Haewon berteriak histeris menyambut gol itu, si Ardateta pun terlihat lebih histeris menyaksikan kemalangan klubnya itu. Dan akhirnya pertandingan pun berakhir dengan skor 4-5 untuk kemenangan Bolton. Jungwoo dan Haewon langsung terjatuh ke tanah karena kelelahan baik secara fisik maupun mental. Haewon kemudian menyuruhnya untuk segera bersalaman dan buru-buru keluar dari tempat itu. Tapi Jungwoo terlihat ketakutan begitu melihat si Ardateta yang seolah sedang menyiapkan belati di tangannya untuk menusuk Ma Jungwoo.
Dan dengan muka penuh kepanikan, Jungwoo pun secara perlahan mendekati manajer London Armory itu. Seperti yang saya duga, Anda sungguh luar biasa. Sekarang saya paham kenapa manajer Pop Guardi aja begitu memuji Anda. Mendengar pujian dari Pop Guardi aja yang dikatakan Jungwoo, perlahan ekspresi muka si Arda Theta pun mulai berubah. Dengan penuh semangat, dia langsung menanyakan kepada si Little Ma tentang apa saja yang diceritakan Pop Guardi aja kepada dirinya. Dan dengan terpaksa Jungwoo pun berbohong atas nama Pop Guardi aja yang memuji-muji kemampuan si Arda Theta. Terlihat senyuman mulai bergetar di mulutnya. Dan tiba-tiba dengan muka penuh keramahan si Arda Theta memegang tangan Jungwoo sambil mengatakan kalau Pak Hyung Nimnya itu terlalu memujinya dan itu ngebuat dia sangat malu. Auranya langsung berubah begitu ceria ketika mendengar kalau Pop Guardi aja selalu memuji-muji kemampuannya. Dia pun akhirnya pergi dengan kerlipan bintang menyinari dirinya. Jadi dia selama ini memuji-mujiku di depan semua orang tanpa sepengetahuanku. Emang bagi Pak Hyung cuman ada aku, iya kan? Kenapa malah mirip kayak si Ragi, cowok? Keseringan jadi runner up mulu kayaknya jadi efeknya kayak gini. Seusai pertandingan itu, media membanjiri berita terkait dengan pertandingan Bolton melawan Armory. Isu panas tersebut bahkan sampai tidak bisa dibandingkan dengan saat memenangkan pertandingan melawan MU. Bahkan dengan meningkatnya kepopuleran tim, Bolton sampai mendapatkan peringkat pertama dalam kategori tim paling ngeselin. Begitu pula dengan ownernya yang mendapatkan peringkat pertama dalam kategori manajer paling ingin dibunuh. Voting itu bahkan semakin tambah banyak yang ngebuat Jungwoo tidak bisa berkata-kata melihatnya. Jungwoo yang ada di kantornya kemudian kedatangan Sirian NP yang ingin memberikan proposal taktik untuk pertandingan melawan Northampton. Di saat Jungwoo menerima proposal itu, dengan malu-malu Sirian menagih janji Jungwoo yang akan mempertemukannya dengan MAD karena kini dia telah 3 bulan lebih bekerja sebagai analis taktik di Bolton. Jungwoo yang mendengar itu akhirnya teringat dengan janjinya. Dia pun langsung menyodorkan HP-nya yang mana di sana tertera nama MAD dalam akun Word Management miliknya. Sambil pergi, Jungwoo kemudian memuji proposal taktik dari murid magangnya itu. Sementara Sirian NP terlihat mematung tak bergerak sedikit pun. Di sisi lain dia terlihat senang karena telah bertemu idolanya. Bahkan telah diakui oleh sang MAD. Tapi di sisi lain dia juga menyesalkan karena idolanya itu ternyata adalah Ma Jungwoo. Waktu berlalu begitu cepat dan 38 ronde liga selama 3 bulan pun akhirnya berakhir. Bahkan saat ini Bolton berhasil menduduki posisi kedua klasmen liga. Di ronde kelima FA Cup mereka juga berhasil mengalahkan Leicester Pulpers dan berhak maju ke quarter final. Meski prestasi mereka cukup mentereng, tapi Bolton mendapatkan banyak kritikan karena pada bursa transfer musim dingin ini mereka tidak membeli satupun pemain. Dan alasan kenapa mereka tidak mendatangkan pemain baru adalah karena seluruh pemain klub dapat melewati jadwal pertandingan liga tanpa adanya cedera parah. Di sana juga terlihat Owen secara konsisten terus berlatih, yang ngebuat cedera hamstringnya sudah mulai pulih. Bahkan dengan kondisi ligamennya yang seperti saat ini itu tidak jauh berbeda dengan kondisinya sebelum cedera. Bahkan pergerakannya di beberapa pertandingan sebelumnya sudah mencapai radius 6 km. Itu terpaut setengahnya jika dibandingkan dengan Dignity dan juga Prank yang merupakan fullback. Di saat Owen fokus dengan latihannya, terlihat Park Chung Ah yang secara diam-diam membuka pintu dan mengintip ke dalam. Tapi tiba-tiba Gade Bayor langsung muncul dari belakangnya dan itu ngebuat si Park Chung Ah kaget setengah mati. Kenapa kau mengintip Owen diam-diam? Jangan-jangan kau suka padanya. Tapi Park Chung Ah langsung menyangkal pernyataan si Gade Bayor itu dengan mengatakan kalau dia justru mencari Hyungnya itu karena penasaran dengan latihan spesialnya. Gade Bayor pun kemudian mengajak Park Chung Ah untuk ikut bersamanya. Mendengar itu, Chung Ah pun langsung terlihat bersemangat menantikan seperti apa latihan dari pemain kelas dunia seperti Gade Bayor. Dan ternyata latihan spesial yang dimaksud adalah latihan berenang. Di tempat lain, Jungwoo yang melihat proposal tentang latihan spesial Hyungnya itu terlihat excited karena dia menilai olahraga yang paling cocok untuk meningkatkan stamina adalah berenang. Masalah stamina juga menjadi alasan utama kenapa mantan pemain Blue Moon itu pensiun.
Tapi begitu dia kembali bersama Bolton dan mendapatkan reaksi yang bagus dari penonton, dia kini ingin kembali bermain secara full time. Jungwoo tersenyum mengetahui minat besar Hyungnya yang ingin kembali bermain. Tapi di momen itu terlihat darah keluar dari hidungnya. Melihat itu, Haewon merasa khawatir dan menanyakan kapan terakhir kali sahabatnya itu tidur. Di saat event terbaik sepanjang musim menunggu di depan mata, aku tidak bisa hanya santai-santai saja. Sementara di tempat lain di ruangan yang minim cahaya, terlihat seseorang sedang mengamati permainan Bolton saat melawan Leicester Pulpers. Tidak salah lagi, mereka ini kelasnya lebih tinggi daripada tim-tim dari divisi 3. Terutama mereka akan menjadi ancaman yang berbahaya di babak turnamen. Aku juga tidak ada niat buat lengah. Aku harus bersiap dengan lebih teliti. Dan orang itu adalah Marco Pentras, manajer pengganti Manchester New Helion. Ruang rapat yang Vilnius di stadion kandang Manchester New Helion. Si Marco menceritakan tentang Shin Hag yang telah dipecat karena serangkaian buruk yang dialami tim MU, apalagi puncaknya pas dikalahkan Bolton dalam laga pramusim. Dan di tangannya kini mereka secara perlahan kembali ke jalur yang seharusnya. Si Marco menegaskan kalau di perempat final FA Cup nanti mereka harus memenangkan pertandingan untuk menunjukkan kebesaran mereka. Dan secara pribadi aku tidak ingin dikalahkan oleh Bolton maupun Little Ma lagi. Walah, ketemu sama Bolton lagi ternyata dah. Si Marco menginstruksikan pemainnya untuk menjaga kondisi fisik mereka agar terhindar dari cedera. Dia bahkan menyuruh petugas fasilitas untuk berhati-hati karena ada rumor Bolton melakukan serangan magic terror di papan tulis strategi di stadion kandang Armory. Dengan si kick yang telah menunjukkan kemampuan tendangan jarak menengahnya, si Marco berasumsi kalau kali ini si Little Ma sudah tidak memiliki lagi senjata rahasia. Dan dia meyakini kalau orang itu akan membawa pertandingan sampai babak adu penalti. Kali ini aku tidak akan terpengaruh oleh trik yang dia lakukan. Akan kutunjukkan kekuatan sejati dari MU. Sementara itu di ruang rapat Bolton, meski Shin Hag sudah dipecat, tapi Jungwoo meyakini kalau itu tidak akan berpengaruh apapun. Karena memang si Marco lah yang paling berperan dalam taktik MU di lapangan. Bahkan dengan mempertimbangkan pergantian manajer baru-baru ini, MU terus menunjukkan performa yang sangat bagus. Tapi Haewon terlihat yakin dengan kekuatan Bolton yang semakin meningkat, apalagi kalau mereka menggunakan trik yang sama saat mengalahkan Armory. Jungwoo yang mendengar itu langsung menatap Haewon dengan tajam sambil berkata, kalau di pertandingan kali ini mereka akan menghadapi MU secara head to head. Mendengar itu, sontak para staf yang ada di sana pun langsung terkejut. Haewon dan juga Sirian langsung mengomentari keputusan Jungwoo itu yang dinilainya terlalu beresiko. Sementara Jungwoo terlihat semakin lemah dengan kondisi fisiknya itu. Sambil mengeluarkan darah dari hidungnya, Jungwoo menjelaskan kalau si Marco pasti sudah mengetahui kemampuan syuting terbaru si Quick. Lebih lanjut, Jungwoo meyakini kalau orang itu pasti sudah meneliti taktik yang selama ini Bolton gunakan dengan menonton video pertandingan mereka. Meski Jungwoo mengaku masih memiliki beberapa taktik yang bisa dia keluarkan, tapi itu tidak akan cukup untuk dijadikan sebagai senjata utama. Melihat Jungwoo yang hidungnya terus mengeluarkan darah, Haewon yang ada di belakangnya terlihat sangat khawatir. Apa Anda mengincar adu penalti? Mendengar itu, Jungwoo beranggapan kalau si Marco juga pasti berpikiran hal yang sama. Tapi mengingat anggota terlemah dari skuad mereka adalah si Skrit yang merupakan penjaga gawang, bahkan sudah kebobolan 66 gol pada musim ini, tingkat penyelamatannya terhadap tendangan penalti adalah 0%. Pertandingan kita yang sesungguhnya adalah di 30 menit perpanjangan waktu sebelum adu penalti. Stamina adalah satu-satunya hal yang bisa kita unggulkan dari tim MU. Bagaimanapun caranya, kita harus menarik mereka sampai ke babak tambahan dan buat mereka terkulai untuk melihat kemenangan kita. Setelah meeting selesai, Haewon menyuruh sahabatnya itu untuk segera istirahat dan tidak usah ikut latihan fisik. Tapi Jungwoo bersikeras menganggap kalau dirinya baik-baik saja. Sampai akhirnya Jungwoo pun pergi meninggalkan Haewon yang berdiri mematung memandangi punggung sahabatnya dengan penuh kekhawatiran.
Pertandingan perempat final antara Manchester New Hellion versus Bolton Wanderers pun akhirnya digelar di Young Devils Stadion yang merupakan markas setan merah. Dalam papan layar stadion terlihat si Marco dan juga Jungwoo yang saling melayangkan pisau war. Akan kutunjukkan bahwa hari ini adalah akhir dari keberuntungan Bolton. Harapan semu, kalahkan saja dulu Armory baru datang dan bicara padaku. Bahkan saking panasnya derby tersebut, sang legenda MU yaitu Cristiano Ronaldo pun sampai menonton pertandingan kali ini. Si Kevin Potter yang ada di sana juga terlihat takjub dengan kehadiran mega bintang mantan pemain MU itu. Dia berharap di pertandingan kali ini Bolton bisa meraih kemenangan. Dan sebagai Wanderer garis keras, dia pun langsung membuka jubahnya dan terlihat gambar anak ayam di kaos yang dia kenakan. Semuanya dengarkanlah dengan baik. Meski kalian sudah tahu, tapi aku akan mengatakannya sekali lagi. Pertandingan kali ini bukan sekedar pertandingan perempat final Piala FA. Si Marco mengingatkan tentang pemecatan Erik ten Hag yang disebabkan kekalahan mereka melawan Bolton. Dan itu adalah noda terbesar yang menyebabkan kinerja mereka menurun di awal musim. Para Devils yang memenuhi stadion hari ini juga ingin membalas dendam. Aku juga menginginkan hal yang sama. Dengan penuh semangat, dia menyuruh para pemainnya untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai klub terbesar di dunia. Fans Real Madrid sama Barca pasti tertawa ngedenger ini. Sementara di tempat lain terlihat Jungwoo yang sedang duduk dengan begitu serius. Sumpalan tisu terlihat menutup lubang hidungnya sampai akhirnya dia berteriak dengan penuh semangat memuji para pemainnya yang sudah bekerja dengan sangat keras selama latihan. Jungwoo kemudian mempersilahkan mereka jika ada yang ingin bertanya. Sang kapten segera berdiri mengangkat tangannya. Sambil menirukan ekspresi pelatihnya itu, dia mengatakan, menurut Anda ada berapa orang di luar sana yang mengharapkan kita menang? Jungwoo yang melihat pemainnya itu meniru ekspresi sekaligus kata-katanya terlihat kesal sekaligus terharu. Pokoknya setelah kita melempar kotoran pada wajah mereka, MU mengalami kemunduran dan bahkan manajernya pun dipecat. Di sisi lain, kita sudah berjuang mengalahkan Armory yang lebih kuat dari MU. Mengingat masa lalu di mana dulu tidak ada seorang pun yang menaruh harapan pada klub Bolton. Tapi sekarang hal itu menjadi sangat berbeda karena mereka kini dinantikan oleh banyak orang. Meskipun jika mereka kalah dalam pertandingan hari ini, tidak akan ada seorang pun yang akan mengkritik klub Bolton. Karena selama musim ini mereka telah memperlihatkan performa yang sangat luar biasa. Jadi kalaupun kalah, orang-orang hanya akan mengatakan kalau Bolton sudah berjuang keras. Paling-paling hanya para Devils yang akan menertawai mereka. Tapi kebalikannya, jika MU kalah, pasti bakalan terjadi kekacauan baik dalam skuad mereka ataupun para supporter. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah bermain sambil bersenang-senang terus pulang. Jungwoo kemudian mengepalkan tangannya sambil mengatakan apakah para pemainnya tidak kangen dengan muka menyedihkan para kepala MU itu. Mendengar itu, para pemain Bolton pun terlihat begitu bersemangat dan dengan serentak mereka langsung bersorak. Ayo kita beri pukulan besar dan hancurkan mereka. Sorakan dari para penonton di stadion langsung bergemuruh. Dan dari lorong koridor terlihat langkah kaki dari para pemain yang perlahan menginjakan kaki mereka ke dalam lapangan. Dan setelahnya diikuti oleh para manajer dari masing-masing klub. Tapi Jungwoo merasa ada sesuatu yang aneh mengingat para staf bahkan Emma juga ikut mendampinginya. Terlihat line up dari para pemain MU yang diisi oleh beberapa pemain terkenal. Mulai dari Brandao Fernandes, Marshall, Santoni, bahkan sang kiper ahli build up yaitu Andre Odada. Dan yang menarik, di bangku cadangan ada Carmacho dan juga Isak Anderson yang sebelumnya dimainkan pas pramusim melawan Bolton. Sementara di kubu Bolton terlihat Jungwoo yang kali ini menggunakan formasi 4-4-2 di mana Lok dan juga Chung Ah dijadikan ujung tombak serangan. Partikel-partikel atom langsung bergesekan membuat kilatan cahaya dari perseteruan kedua manajer itu. Manchester New Hellion versus Bolton Wanderers perempat final Piala FA Cup akhirnya dimulai. Terlihat seseorang sedang berlari dan itu adalah Park Chung Ah yang berhasil memblokir serangan lawan. Bahkan sejak awal pertandingan dia sudah mengobrak-abrik lini tengah lawan.
Meski kekuatan memotong umpan dan pressingnya cukup bagus, tapi karena Park Chung-ah tidak bisa melakukan build up sama sekali, Jung-woo jadi menurunkan Evan sebagai gelandang bertahan. Dan jika dia melakukan tendangan di tengah situasi yang membuatnya tertekan seperti ini, dia tidak akan bisa menembus 4 back MU. Park kemudian berhasil memotong bola lagi, dan bola itu pun meluncur keluar lapangan. Jung-woo terus saja memikirkan taktik paling efektif untuk timnya dalam situasi seperti ini. Dia juga terus menganalisa permainan lawan yang terus mencoba untuk menyerang dari berbagai sisi terlemah Bolton. Di dalam lapangan terlihat Santoni yang berlari dari sayap kanan mengarah ke Pedersen. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ma Jung-woo, yang mana jika lini tengah berhasil diblokir, maka MU akan menyerang lini pertahanan lain yang paling lemah. Di saat si Pedersen yakin dengan kemampuan bertahannya yang sudah meningkat, Santoni berhasil melewatinya begitu saja. God Santoni bahkan berhasil menghindar dari tackle yang dilakukan Serard. Dia kemudian tersenyum sambil memaki para pemain Bolton yang berhasil dia lewati. Tapi tiba-tiba seseorang langsung melesat dan berhasil merebut bola dari sang God Anthony. Dan itu adalah Park Chung-ah yang turun ke lini pertahanan. Si Marco yang melihat kecepatan Park Chung-ah bahkan terlihat ketakutan dan justru menyarankan bocah itu untuk mengambil olahraga lari saja. Tapi demi mengincar adu penalti, apa si Little Ma mencoba membuat Chung-ah bekerja terlalu keras sejak menit awal. Tidak peduli seberapa kuat fisik yang dia miliki, jika terus berlari seperti itu sepanjang babak, ada kemungkinan besar dia akan mengalami cedera. Si Marco sangat yakin kalau si Little Ma yang jenius dalam taktik tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia pasti akan mengganti Chung-ah dengan striker lainnya. Dan si Marco pun berencana untuk menghancurkan rencana manajer Bolton itu. Di atas lapangan terlihat para pemain lini tengah MU bergerak maju ke depan. Mereka terlihat akan mengincar koneksi ke bagian depan secara langsung. Sebuah umpan jauh langsung dilesahkan oleh Leandro Martinez. Tapi Dominic berhasil memenangkan duel udara dan memblokir umpan tersebut. Bola itu terjatuh dan di sana ada Log yang berhasil mendapatkannya. Dan terlihat lini tengah MU yang kosong dan hanya menyisakan 4 gelandang bertahan. Lagi-lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah pelatihnya itu prediksi. Dan yang harus Log lakukan hanyalah mengikuti apa yang pelatihnya telah katakan. Log langsung memberikan umpan kepada Chung-ah yang berada di dekat kotak penalti. Tapi sebuah tackle berhasil memotong umpan itu dan momen tersebut dimanfaatkan Park Chung-ah untuk melakukan acting divingnya. Dan wasit pun akhirnya meniup peluit tanda pelanggaran. Terlihat di sana Gary Todd yang kini menjadi eksekutor tendangan bebas. Sementara Log dan juga Chung-ah bergabung dengan para pemain MU untuk membuat dinding pertahanan. Terdengar teriakan boom menggema mengejek si Gary yang merupakan mantan pemain MU. Flashback ke beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Di sana Jung-woo dengan hidung mimisannya mengatakan kalau di pertandingan kali ini dikarenakan Owen tidak akan ikut bermain di menit awal, maka tendangan bebas ke gawang akan ditangani sepenuhnya oleh Gary Todd. Jake diinstruksikan untuk menjaga formasi bertahan dan Log akan membangun dinding pertahanan. Itu dikarenakan mereka akan mengincar bola kedua. Jung-woo juga menyuruh si Gary Todd untuk bersiap akan cemoohan dari para fans tuan rumah, mengingat dirinya adalah mantan pemain MU. Tenanglah kalian, tidak perlu khawatir. Sejak aku memilih bergabung dengan klub ini, aku telah membayangkan berkali-kali hal itu di dalam kepalaku. Gary Todd terlihat sudah bersiap untuk melakukan tendangan. Dan bola pun langsung melesat berbelok melewati pagar pemain. Tapi Andre Odada berhasil menghalau bola itu dengan tinjunya. Lah kok bagus ya? Terlihat Log sudah bersiap untuk melakukan sepakan pojok. Di dalam kotak penalti, Park Chung-ah mendapatkan penjagaan ketat oleh 2 pemain sekaligus. Dan Log yang melihat itu pun kembali teringat dengan perkataan pelatihnya. Di pertandingan kali ini, semua tendangan sudut akan dilakukan oleh Log. Sebaliknya, jangan berpikir untuk melakukan umpan silang, tapi berpikirlah saja untuk melakukan syuting.
Jungwoo menyuruh Silog untuk melakukan hal yang sama ketika dulu pemainnya itu mencetak gol saat melawan Wigan. Tapi Silog mengatakan kalau itu cuman keberuntungan. Cuma kau satu-satunya di tim ini yang bisa melakukan hal serupa. Gak masalah jika itu gagal. Aku hanya ingin membuat satu kemungkinan. Jungwoo kemudian menyuruh Chung Ah untuk mengantisipasi jika tendangan sudut Silog itu gagal dengan kakinya. Sebuah tendangan sudut kayak congcorang pun langsung dilepaskan oleh Log. Chung Ah yang melihat lintasan bola terlalu tinggi sejenak terlihat kebingungan. Karena sebelumnya pelatihnya itu menyuruhnya mengantisipasi bola menggunakan kakinya. Tanpa pikir panjang, Chung Ah pun langsung melompat dan terlihat Jungwoo dan juga Haewon yang menganga dengan pemandangan yang ada di atas lapangan. Chung Ah melompat sangat tinggi layaknya penari balet. Tapi yang terjadi selanjutnya, bola berhasil ditangkap begitu saja oleh Andre Odada dan Chung Ah pun mendarat dingin di belakangnya. Apaan itu, Cok? Apa? Udah epot-epot melayang terus apa? Terlihat Chung Ah dengan muka merahnya disusul dengan komentar dari para komentator yang memuji lompatannya itu sambil pada ketawa. Haewon yang ada di pinggir lapangan juga terlihat menutup mukanya karena malu. Sementara Jungwoo memaki pertunjukan gak guna pemainnya itu. Tapi sepertinya rencana awalku berhasil. Tapi lagi-lagi darah mengalir keluar dari hidung Jungwoo dan tiba-tiba pandangannya langsung kabur dan perlahan kesadarannya pun ikut menghilang. Dan teriakan dari Haewon dan juga para staf langsung bergema memanggil-manggil nama manajer Bolton itu. Flashback di mana Emma terlihat kaget begitu Haewon mengatakan kalau kesehatan Jungwoo sedang tidak baik-baik saja. Hampir setiap 3 jam sekali Haewon selalu melihat darah mengalir dari hidungnya. Dan meski sudah menyuruh sahabatnya itu untuk beristirahat dan pergi ke rumah sakit, tapi omongannya itu selalu saja tidak didengarkan lantaran sahabatnya itu terlalu fokus pada persiapan pertandingan melawan MU. Haewon kemudian meminta Emma untuk ikut masuk ke barisan staf kepelatihan saat pertandingan melawan MU nanti. Aku tahu seharusnya tidak boleh seperti ini, tapi saat nanti Jungwoo pergi meninggalkan stadion, tolong jangan biarkan dia kembali ke stadion. Terlihat Emma yang begitu panik melihat ownernya terjatuh tak sadarkan diri. Para komentator juga menyoroti insiden itu yang membuat pertandingan terpaksa diberhentikan sementara. Para medis memandu Little Ma untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Dan insiden itu ngebuat para komentator serta penonton juga ikut merasakan sedih. Tak terkecuali dengan para pemain dan juga staf kepelatihan Bolton yang kini kehilangan komando utama mereka. Haewon kemudian menenangkan Dignity yang merupakan kapten tim. Dia menyuruh mereka untuk menyelesaikan babak pertama dengan baik sesuai yang telah diinstruksikan oleh Jungwoo. Terlihat Haewon yang mengamuk memaki sahabatnya itu yang tidak mau mendengarkan kekhawatirannya. Dengan marah, Haewon juga menyuruh Sirian untuk beristirahat yang cukup karena dia tidak mau kejadian serupa terjadi lagi. Kalau saja aku menemukan taktik yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih banyak lagi taktik, pasti Pak Manager tidak akan seperti ini. Sirian terlihat menyalahkan dirinya sendiri terhadap apa yang menimpa sang guru sekaligus idolanya itu. Tapi tiba-tiba Haewon langsung berteriak di hadapannya dan mengatakan kalau saat ini bukanlah waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Sekarang satu-satunya harapan adalah dirinya yang merupakan murid langsung dari MAD. Aku menggantikan MAD itu tidak mungkin. Di musim ini berapa banyak pertandingan yang telah kau usulkan dengan taktik yang kau adopsi dari MAD? Sekitar 30 pertandingan. Benar, kau adalah ahli taktik yang telah merancang strategi yang disetujui oleh MAD sebanyak 30 kali. Aku tidak bisa membantu Jungwoo dalam hal taktik. Tapi tanpa bantuanmu, Jungwoo pasti sudah terjatuh lebih awal karena kelelahan memikirkan taktik. Haewon kemudian menyuruhnya untuk tidak terus menyalahkan diri sendiri. Haewon meminta Sirian untuk memperbaiki taktik di babak kedua. Sementara dia akan membantunya dalam menyampaikan strategi itu kepada para pemain. Haewon juga menyuruh Sineiros untuk membantu menyiapkan taktik. Sebelumnya kami yang selalu bergantung padamu. Namun kali ini kami pasti akan menjadi kekuatanmu. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.